sebenarnya telah memulai siaran digitalnya lebih awal, seperti di Kabupaten Bengkalis, Sungai Pakning sejak bulan Oktober tahun 2017, kemudian Kota Dumai sejak bulan Juli tahun 2021, sedangkan di Kabupaten Meranti TVRI belum bersiaran digital. Masyarakat sangat antusias dengan adanya siaran digital, walaupun mereka harus membeli STB agar dapat menyaksikan siaran TVRI. Akan tetapi, ada juga sebagian masyarakat yang memang sudah memiliki perangkat TV digital. Udah di set sama anak-anak, terus kita nonton TV digital. Enaknya nonton ini digital ini kan lebih bersih, ya kan, jelas semuanya tuh. Terus biasanya kita nonton TVRI kan suka bintik-bintik gitu kan, nggak jelas. Sekarang saya senang memang nonton TVRI itu, TVRI 3, TVRI World, TVRI Riau, terus TVRI Kepulauan, ya kan. Banyak saya dapat, senang saya nonton ini, memang inilah tontonnya yang tambah senang nonton jadinya. Semoga kedepannya diharapkan pelaksanaan ASO dapat terlaksana pada semua kabupaten kota lainnya di wilayah Provinsi Riau. TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Ya kepriben punya TV gambarnya bisa ditonton. Brut sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, tidak tempat, tetap baik brut.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, cling, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti cling. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Berada, apa kabar Anda di kesempatan ini? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Seperti biasa dalam Dialog Riau Cemerlang kita akan membahas hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan baik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya. Salah satu yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah tentang bagaimana kemudian penerapan dan juga pelaksanaan TV digital di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Seperti apa pelaksanaannya di lapangan dan bagaimana pula evaluasi serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana kendala-kendala tersebut untuk dicarikan solusinya. Untuk memperbincangkan masalah tersebut sudah hadir di studio kami. Ada 3 narasumber yang akan kita ajak berdiskusi dan berbincang-bincang. Yang pertama, di sebelah kanan saya, Ketua KPID Riau. Beliau adalah Bapak Haji Fauzan Surahman, SSI MIKOM. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan pencinta Riau Cemerlang. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. 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 Kemudian di sebelah kanan beliau ada pengamat komunikasi massa, ada Bang Dr. Asyari Abdullah MIKOM. Assalamualaikum Bang Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Belum dokter. Belum dokter ya? Baik, baik, baik. Calon lah begitu ya. Amin, amin. Amin. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah. Boleh sapa pemirsa kita dulu, silakan. Iya. Kepada para pemirsa TPRI yang setia dengan TPRI, tonton dan saksikan terus Dialog Riau Cemerlang. Baik,
Dan di sebelah kanan Bang Asyari ada Bang Sujarno, beliau merupakan manajer program produksi dan marketing Riau Televisi. Assalamualaikum Bang Sujarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh sapa pemirsa kita, silakan. Selamat sore pada pemirsa Riau TVRI. Saksikan terus Riau Cemerlang. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita terkait dengan peluang dan tantangan penyiaran TV digital. Saya pertama ke Pak Ketua KPID Riau, Bapak Haji Fadl Surahman SSI Mikom, untuk memberikan informasi-informasi terbaru ya Pak Ketua ya, terkait dengan pelaksanaan dan penerapan TV digital di Riau terutama, apalagi di tahap pertama ini bagaimana evaluasinya. Ada 3 daerah, pertama Dumai, Bengkalis, dan Pelalawan. Seperti apa kemudian hal-hal yang kita temukan di lapangan, apakah ada kendala dan bagaimana kita mencarikan solusinya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Rizal. Kita flashback dulu bahwa masalah ASO ini tentu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang mana pasal 60A-nya mengatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya dari analog ke digital. Kemudian pelaksananya selama lebih kurang 2 tahun. Ya. Lalu pemerintah dalam ini Kominfo memberi 4 tahapan. Yang pertama 17 Agustus tahun 2021, tapi tidak jadi karena waktu itu masih dalam pandemi COVID. Ya. Akhirnya pembatalan yang pertama ya, penundaan yang pertama. Ya. Akhirnya tahapan 2 itu menjadi tahapan 1 ya, pada prosesnya ya tentu 30 April tahun 2022. Tahap keduanya 27 Agustus tahun 2022. Ya. Terakhir adalah 2 November tahun 2022. Dalam proses berjalan ya tentu KPID sekuat tenaga karena diatur dalam undang-undang bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan layak, itu menjadi tugas sebagai perwakilan masyarakat oleh undang-undang yang diamanahkan kepada KPI maupun KPID. Ya. Kemudian salah satu tugasnya lagi adalah bagaimana ikut membantu ya membangun infrastruktur penyiaran, termasuk juga bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang adil, termasuk juga di wilayah perbatasan. Ya. Lalu masuk tahapan ASO ini yang pertama, karena pergeseran dari lebih kurang 17 Agustus tadi, digeser dari 30 April, ya tentunya posisi yang diprioritaskan adalah Pekanbaru dan Kampar, Riau 1. Tapi karena terjadi pergeseran yang luar biasa, kita tidak tahu lah itu yang menjawabnya tentu Kominfo. Ya, ya. Akhirnya Riau salah satu masuk daripada yang tahap pertama 30 April tahun 2022 itu, ada 3 wilayah, termasuk di zona 4. Zona 1 itu kan Pekanbaru ya. Termasuk di zona 4 itu Bengkalis, Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada Bupati, Wali Kota, kemudian kepada Sekda, Kominfo, termasuk stakeholder yang menyangkut dengan penyiaran. Tahapan sosialisasi sudah kita lakukan juga untuk membantu Kominfo. Ya. Tapi kita heran dan aneh juga bahwa diprioritaskan 4 zona 4 ini, 3 wilayah ini menjadi daerah yang diprioritaskan. Termasuk juga ada beberapa kota yang ada di NTT. Ya, ya. Kalau daerah awalnya zona 4 tapi kemudian masuk di tahap pertama. Tahap pertama. Ya. Nah, informasinya juga kita tidak begitu dapat. Terakhir kami berpikir bahwa jumlah STB yang diberikan pada wilayah ini termasuk yang paling banyak. Misalnya Bengkalis lebih kurang 12.000, kalau di Meranti 12.666. Saya ingat angkanya karena kampung saya sendiri kan. Ya. Kemudian di Dumai lebih kurang 7.000 Pak Jana, 7.000 lebih. Sementara di daerah tersebut ya tentunya pengelola MUI-nya, pemegang MUI-nya adalah TVRI. Luas cakupan wilayahnya cukup luas. Ya. Tapi daerah itu belum ada kesiapan. Ya tentu kami tidak bisa menyalahkan TVRI 100%. Seperti di Meranti itu siaran transmisinya tidak ada siaran di sana. Macam mana terestrial aja belum ada, ya, apalagi mau digital. Oke, itu fakta-fakta di lapangan ya Pak Ketua ya. Okay. Kami tanggal 31 Agustus turun ke Meranti. Iya. Serta tim kami dialog langsung dengan masyarakat yang penerima STB. Kita minta testimoninya di sana. Mereka kan banyak juga nggak tahu STB itu untuknya apa.
perpanjangan STB kemungkinan juga nggak tahu. Tidak banyak yang tahu. Akhirnya kami memanggil memakai ruang gedung DPR sana, kita minta testimoninya. Mereka juga nggak paham barangnya untuk apa. Kemudian siaran di sana tidak bisa dijangkau. Artinya kalau mau pakai anten nanti bisa siaran yang dari negara tetangga. Itu makin jelas lah siaran dari negara tetangga. Kami nyebrang ke Pulau Ransang biar dapat pasti bagaimana kondisi juga di Pulau Ransang itu. Sama saja, idem saja posisinya seperti itu. Bagi kami ke Kuansing bulan September kemarin, ya salah satu pulau mungkin tentu ferry ke sana. Ya memang belum bersiaran juga, belum siap. Artinya STB yang disiapkan itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Sementara di kota Pekanbaru dan Kampar saja itu belum terlaksana dengan baik. Padahal yang paling butuh itu kan sebenarnya pada saat ini yang paling siap itu Pekanbaru sama Kampar ya, zona 1. Karena ada memang TV-nya memang bersiaran. Lalu ini akan menjadi evaluasi kami dan akan kami sampaikan kepada KPI Pusat dan Kominfo menjadi suatu temuan-temuan kami, sehingga bagaimana solusinya ini akan kita bicarakan. Terakhir rujukan kita adalah diskusi dalam grup family KPI yang sudah ada di seluruh Indonesia. Salah satu tolak ukurnya tentu DKI. DKI pada hari ini kita sebagaimana kita baca itu ternyata diundur lagi. Diundur lagi, tidak dilaksanakan. Itu sekelas pada ibu kota negara. Artinya ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kami kan sudah sekuat tenaga dari KPI bagaimana membantu mensosialisasikan. Yang perlu dievaluasi ini kira-kira apa Pak Ketua? Apakah infrastruktur penunjang, atau kemudian sosialisasi, atau penyebaran dan pembagian STB kepada masyarakat? Apa yang perlu dievaluasi dalam hal ini? Yang pertama, kesiapan dari pemerintah sendiri. Infrastruktur ya? Infrastruktur. Infrastruktur itu kalau memang seperti zona 1 Pekanbaru Kampar itu ada Trans sama TV One, saya kira itu tidak ada masalah. TVRI oke kalau di Kota Pekanbaru ya. Tapi untuk wilayah perbatasan nggak bisa. Adapun yang bisa cuma 4 kanal. Kalau 4 kanal mereka masang anten, lalu TV diarahkan ke Malaysia atau ke Singapura, dapatnya siarannya lebih banyak, ceritanya mati mereka ke sana. Artinya tujuan penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, kemudian informasi, ketahanan informasi secara nasional itu tidak bisa tercapai. Tidak bisa tercapai target dan sasaran kita karena Undang-Undang 32 mengamanatkan kita seperti itu. Sehingga ada pemerataan juga, ada kesiapan juga. Niat yang bagus juga perlu ada komunikasi. Artinya perlu ada komunikasi stakeholder, Kominfo kabupaten kota, provinsi, termasuk juga sampai ke tingkat bawah. Banyak kepala daerah juga tidak begitu paham gitu. Artinya digitalisasi penyiaran ini identik dengan media internet misalnya seperti itu. Padahal bukan ke sana arahnya ya. Artinya memang ini perlu evaluasi secara menyeluruh dan kami akan menyampaikan. Pertama tadi Pak Ketua menyebutkan evaluasi terkait dengan kesiapan pemerintah terutama dalam hal infrastruktur ya. Itu yang perlu dievaluasi, duduk bersama yang kemudian mencarikan solusi begitu kan. Kemudian bagaimana dengan sosialisasi pembagian STB kepada masyarakat, apakah ini perlu juga kemudian kita evaluasi Pak Ketua? Ya, sebagaimana temuan kami dalam DTKS data terpadu kesejahteraan sosial itu perlu dikompilasi, perlu diverifikasi secara menyeluruh. Artinya memang ada di Kota Pekanbaru saja ada yang pindah, kemudian ada yang sudah meninggal. Kalau di Kabupaten Meranti itu misalnya 12.666 itu sekitar 12.000 yang tersalurkan. Itu STB itu kan aturannya ditunjuk bagaimana cara memasangnya segala macam sampai dia bisa menikmati ya siarannya begitu. Tapi siarannya aja nggak ada bagaimana. Di Meranti ya. Artinya kita mau target sasaran ini dalam bentuk kegiatannya atau selesai atau target sasaran kita digitalisasi sukses. Artinya sosialisasi walaupun itu ada di TV itu sudah masif juga. Tapi secara struktur pemerintah seharusnya disosialisasi lebih ke akar rumput kepada masyarakat ini bagaimana menurut Ketua? Apakah sudah sampai atau perlu dievaluasi lagi? Saya kira perlu ada penguatan lagi atau penambahan. Kami coba di Pekanbaru pun kami lakukan sampai beberapa kelurahan, kecamatan itu kita undang semua.
Artinya kita membantu ya dalam upaya bagaimana cepatnya sosialisasi ASO ini bisa berjalan dengan sukses. Orang paham tentu akan bisa memahami dan bisa melaksanakan dan mengikuti program. Kalau mereka tak paham, gimana mengikuti programnya? Karena programnya sangat sederhana. Artinya keterlibatan dan perencanaan bagaimana infrastruktur, termasuk juga ini tidak melibatkan stakeholder, misalnya kampus misalnya, atau TV-TV lokal misalnya, atau masyarakat. Ini kan penting, perlu ada data yang benar-benar fix sehingga program ini bisa mungkin tidak atau dilaksanakan. Sehingga ini evaluasinya juga secara menyeluruh. Dengan evaluasi ini tentu bisa bagaimana sisa waktu ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Artinya kita tidak menyalahkan satu departemen di pemerintahan saja. Kita sudah berupaya untuk membantu. Bahkan dengan alokasi dana yang kita sedikit, kita juga bantu sosialisasi supaya program ini benar-benar. Tapi kalau perencanaannya juga salah, pemetaan juga salah, tentu tindakannya juga akan salah. Artinya di saat seperti ini bukan waktunya kita mencari kambing hitam atau mencari pihak yang kemudian kita persalahkan. Kita mesti duduk bersama begitu ya, semua pemangku kebijakan untuk bisa mencarikan solusi dari fakta-fakta dan kendala-kendala yang ditemukan oleh KPID tentunya di lapangan begitu. Tapi satu lagi nih Pak Ketua, mohon berikan informasi kepada kita semua, di Bengkalis itu, Dumai dan juga Meranti, ini masing-masing daerah ini udah berapa persen masyarakat menikmati siaran digital? Seperti apa Pak? Di Bengkalis berapa persen, Dumai berapa persen, dan di Meranti berapa persen? Jadi begini, kalau untuk Meranti itu tidak bisa dinikmati sama sekali. Berarti memang STB-nya 0% di Meranti. STB-nya sudah kita minta. Ya tentu pendistribusi yang dapat kontrak itu pihak POS. POS mengatakan hampir 12.000 itu sudah didistribusikan. Tapi masih disimpan di lemari. Belum dapat oleh masyarakat, belum digunakan. Di Dumai, kendalanya memang infrastrukturnya tadi Pak Ketua sebutkan belum tersedia ya, sehingga tidak bisa memanfaatkannya. Baik, kalau di Dumai? Kalau di Dumai lebih kurang 7.000 itu sudah didistribusikan oleh pihak POS. Dan beberapa tempat mungkin sudah dibantu oleh Pak Kadis Kominfo juga, TVRI juga kemarin. Itu perlu menambah anten yang lebih tinggi lagi. Itu pun hanya dapat 4 kanal. 4 kanal? Hanya TVRI. Jadi Pak, kalau macam ini yang lain seperti siaran yang lain begitu selain TVRI belum mendapatkan. Belum. Oke. Salah di Bengkalis. Kalau di Bengkalis itu TVRI yang ada di Bengkalis itu letaknya di Sungai Paneng. Kalau salah di Desa Sejangan. Tapi belum bisa menjangkau di Bantan. Belum bisa menjangkau di Pulau Rupat. Belum bisa menjangkau di Duri. Kalau Duri ini ada serpihan dari Pekanbaru bisa dapat nih di pinggir, kemudian di Perawang, di Kerinci itu bisa dapat. Dan itu pun hanya 4 kanal. Bengkalis dan Dumai tetap 4 kanal dan hanya beberapa daerah tertentu saja. Kalau Dumai mungkin agak bisa menjangkau ya, Dumai ya. Karena dia kota, tapi kalau Bengkalis itu memang di Sungai Paneng itu. Akhirnya kalau mereka pasang anten, ya udah bagus siaran Malaysia lebih bagus. Artinya sasaran ASO ini pertama untuk penghematan frekuensi, kemudian pemerataan daripada informasi, tentu efeknya itu, outputnya itu, bagaimana ketahanan informasi secara nasional lagu Indonesia Raya bisa diperdengarkan di 7 wilayah perbatasan ini, ya juga. Dengan fakta-fakta yang Pak Ketua sebutkan, di Bengkalis hanya sebagian daerah, Dumai juga sebagian daerah yang hanya dapat 4 kanal begitu, dan Meranti 0%, masyarakatnya belum bisa menikmati siaran. STB sudah diterima. STB-nya sudah diterima. Artinya ini memang apakah belum tercapai tujuan awal untuk memberikan layanan digitalisasi penyiaran kepada masyarakat? Nah, jadi itu fakta yang sudah kita dapatkan dan akan kita laporkan ke Kominfo. Beginilah fakta yang sebenarnya yang terjadi di suatu daerah. Tinggal bagaimana memoles, mengelaborasi ini, termasuk juga dengan pihak-pihak swasta ini perlu dibicarakan sama, misal transmisi bersama misalnya, bagaimana pembiayaannya murah misalnya, atau memang di-free-kan saja yang pengelola MOOC-nya, nggak usah dibayar. Itu kan bagaimana cara ini supaya ketahanan informasi secara nasional ini dapat. Jadi peran KPID juga di situ bisa sebagai
perwakilan masyarakat juga bisa akan membantu sekali dalam proses ASONE. Gitu. Baik, saya ke Bang Asyari untuk mengomentari terkait dengan capaian ya ataupun evaluasi dari pelaksanaan penyiaran digital di 3 daerah yang masuk dalam tahap pertama, yang sebenarnya sebelum itu masuknya di zona 4 begitu ya, tapi dimasukkan ke dalam tahap pertama. Belum tercapai nih kalau sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua KPID RIA, belum tercapai, banyak daerah yang belum terjangkau, bahkan berhenti 0%, STB sudah dibagikan namun belum bisa digunakan oleh masyarakat. Silakan komentarnya Bung Asyari. Ya, baik. Kalau kita berbicara penyiaran digital dari hulu ke hilirnya, maka pada lebih kurang pada tahun 2005 dulu kan ada pertemuan International Telecommunication Union. Pertemuan itu menghasilkan bahwa penyiaran analog ini sudah terlalu lama dia berjaya dan dia dalam hal teknis itu boros dalam menggunakan kanal frekuensi. Oleh karena itu lahirlah teknologi waktu itu disebut dengan penyiaran digital, digital broadcasting. Nah, muncul waktu itu adalah Geneva Agreement 06. Dalam dokumen tersebut mengamanahkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 seluruh negara di dunia ini harus sudah berpindah dari penyiaran analog dan sudah melakukan penyiaran digital. 2015. Nah, kita berbicara dari hulu sampai ke hilir. Kemudian dalam konteks Indonesia memahami ini, itu kan dinamika penyiaran digital di Indonesia terjadi pasang surut yang luar biasa, naik turun yang cukup dramatis lah untuk kategori transisi penyiaran. Sebetulnya tarik ulurnya sangat ini sekali, sangat kompleksitasnya cukup memprihatinkan. Bahkan kalau kita belajar kepada negara-negara kontinental di luar sana yang juga seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau, sebetulnya proses transisi dari analog ke digital itu tidak memakan waktu sepanjang seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Relatif lebih cepat. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara Indonesia. Sejujurnya kalau kita mau buka mau mengatakan real, buka kartu lah, buka kartu. Hari ini apa itu? Hari ini kita real sampaikan itu. Hari ini Bung Rizal, kondisi Indonesia itu status dalam transisi penyiaran analog ke digital itu ada beberapa negara yang belum melakukan ASO sampai hari ini. Yang pertama itu adalah Papua Nugini, Indonesia, dan beberapa negara-negara Timur Leste. Kemudian ada beberapa negara-negara mohon maaf miskin di Afrika sana. Nah, sedangkan itu negara-negara yang belum melakukan ASO. Sedangkan negara-negara jiran, negara tetangga, Malaysia, Singapura, Brunei, mereka sudah lama meninggalkan penyiaran analog dan mereka sudah menikmati manfaat dari bertransisi ke penyiaran digital. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fenomena global tadi direspon oleh pemerintah Indonesia, itu kan banyak ini nih, pasang surut tadi. Nah, kalau kita baca lagi, itu kan kalau saya nggak salah itu di 2018, itu kan Kominfo dengan Komisi 1 bersepakat. Karena penyiaran ini adalah berhubungan dengan hajat orang banyak, maka transisi ini harus diselesaikan regulasinya dalam konteks undang-undang. Oleh karena itu dari 2018 sampai 2020 penyiaran di Indonesia itu wacana penyiaran digital di Indonesia itu surut kembali. Maka angin segar itu muncul ketika yang disampaikan oleh Ketua tadi pasal 60A ya Pak Ketua ya, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan amanah untuk melakukan transisi itu pasca 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan. Maka undang-undang itu disahkan di 2 November tahun 2020, maka 2 November 2022, maka penyiaran digital ini seharusnya sudah ready di Indonesia dan itu adalah amanah undang-undang. Cuma dalam tataran itu kan cuma amanah undang-undang. Kemudian teknis
petunjuk pelaksana, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat lagi tadi aplikasinya di lapangan khusus di Provinsi Riau, itu kan kita juga mempertanyakan bagaimana peraturan menteri Kominfo tentang transisi ini yang kalau saya nggak salah itu 2 kali berubah dari Permen nomor 6 kalau nggak salah Pak Ketua ya, itu berubah jadi Permen 13 di 2021 yang awalnya transisi itu adalah 5 periode berubah menjadi 3 periode. 3 periode itu ternyata tanggal 30 April, tanggal 25 Agustus, tanggal 2 November 2022. Terakhir ya? Ya, terakhir adalah November tahun ini. Faktanya di Bumi Melayu ini, Ketua tadi sudah mengatakan, ya, Bengkalis, Selat Panjang atau Kepulauan Meranti, ternyata kondisinya di situ adalah blank spot untuk penyiaran analog. Kan begitu Ketua ya? Blank spot tentang penyiaran analog. Artinya regulasi yang dibuat dalam tahapan-tahapan itu menurut kami, menurut hemat kami, artinya riset dalam penyusunan regulasi itu juga kurang. Nah, kita juga nggak tahu apakah dalam riset, apakah dalam penyusunan ini Kominfo mendengarkan masukan dari KPID sebagai stakeholder mereka atau mendengarkan KPID Provinsi Riau maksudnya atau mendengarkan usulan-usulan dari Kominfo provinsi atau Kominfo daerah, karena daerah itu Kominfo daerah itulah yang lebih tahu daerah mereka. Nah, kan sebuah hal yang lucu ketika diagendakan Kepulauan Meranti, Bengkalis, yang notabene-nya di situ kalau tadi di Kepulauan Meranti itu bisa dikatakan 0 analog Pak Ketua. Iya. Nah, kenapa ini harus masuk dalam tahapan? Itu kan jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Kenapa kebijakan ini analisa Bung Asyari apa? Iya, artinya sejujurnya ingin saya sampaikan pemerintah juga tidak serius dalam menangani ini. Nah itu yang kedua adalah masalah regulasi. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Oke lah, kalau masalah infrastruktur kemarin kan sudah selesai. Hiruk pikuk kemudian diselesaikan ketika hasil lelang sudah sudah keluar. Maka ya kita udah tahu siapa pengelola multiplexer. TPRI juga salah satu yang hadir di sana. Kemudian setelah infrastruktur yang perlu kita ukur itu adalah bagaimana kesiapan masyarakat. Nah, tadi juga sebelum ke kesiapan masyarakat, Bung Asyari, apakah infrastruktur sudah selesai dalam hal ini? Nah, kalau dalam hal ini, apakah infrastruktur sudah selesai? Pertanyaannya, kalau infrastruktur sudah selesai, sudah ready, tidak mungkin Selat Panjang dan sekitarnya itu masih blank spot. Berarti infrastruktur belum selesai. Nah, masih menjadi PR begitu masih menjadi PR. Baik. Kemudian apa kesiapan masyarakat seperti apa? Nah, kesiapan masyarakat kalau kita lihat hasil survei dilakukan oleh KPI yang diumumkan bulan berapa? Bulan 4 kalau nggak salah. Itu kan hanya sekitar hanya sekitar 29 sekian persen masyarakat yang tahu tentang penyiaran digital. 20? Kalau nggak salah dia 29, sekian. Baik. Nah, itu artinya termasuk rendah atau apa itu? Sangat rendah. Di Riau ya itu ya? Bukan nasional. Secara nasional ya. Anggaplah kita 30 ya. Ini survei dilakukan oleh siapa? KPI pusat. Nah, dan itu ada di website KPI. Nah, jadi artinya hanya 30% masyarakat Indonesia yang tahu bahwa ini ada penyiaran digital loh. Seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, kan banyak asumsi masyarakat tentang penyiaran digital adalah penyiaran melalui bisa ditonton berbasis OTT over the top. Nah, kemudian bisa pakai handphone, menggunakan paket data. Padahal sejujurnya penyiaran digital itu adalah hanya peralihan teknologi dan tetap memakai sumber daya alam terbatas yang dimiliki oleh negara yang kita sebut dengan frekuensi. Cuman teknologinya berpindah, kita matikan analog karena dia sudah lama bertugas. Kemudian kita hidupkan penyiaran digital. Dipensiunkan, kita hidupkan penyiaran digital dengan harapan ada sejuta manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh pelaku industri media. Nah, ketika KPI melakukan survei hanya ada 29 masyarakat Indonesia yang
mengerti atau memahami akan adanya peralihan dari analog kepada digital. Ini masalahnya apakah disosialisasi? Nah, kalau itu bisa kita lihat lagi kembali, ya, sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo, ya, kebanyakan sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo itu kan bersifat elitis. Kemudian sosialisasi itu dilakukan dalam bentuk ini webinar, Zoom, ya kan? Pertanyaannya, apakah masyarakat di desa yang bisa mengakses Zoom bisa webinar ikut itu? Zoom webinar? Nah, pertanyaan yang kedua adalah rata-rata peserta webinar itu adalah penjabat terkait, kemudian dihadiri oleh tepuk tangan meriah oleh mahasiswa. Mahasiswa rata-rata mengharapkan nanti akan ada voucher e-money yang akan dibagikan bagi yang beruntung, kan begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mahasiswa hari ini mayoritas menonton televisi? Belum tentu. Rata-rata mereka hidup dengan gadget mereka. Nah, artinya di sini tentu dalam tanda kutip sasaran sosialisasi juga belum tepat. Sosialisasi yang belum tepat. Ya. Alangkah baiknya Bung Rizal di sini Kominfo sebagai leading sektor harus menyadari bahwa proses transisi penyiaran analog ke digital itu adalah agenda nasional dan tidak menjadi tugas PR Kominfo sendiri. Jangan dipikul sendiri. Oleh karena itu Kominfo memiliki rekan kerja Kominfo di daerah banyak, sampai kabupaten kota ya Pak Ketua ya. Kemudian Kominfo memiliki mitra strategis yang kita sebut dengan KPI. KPI ini diperkuat secara kelembagaan, diperkuat secara sistem, diperkuat secara anggaran. Nah, akan menjadi ujung tombak dari penggerak sosialisasi agenda nasional yang kita sebut dengan digitalisasi penyiaran. Nah, selain itu juga libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jangan juga ditinggalkan yang namanya kampus. Kampus juga memberikan atensi besar terhadap proses agenda nasional ini yang kita sebut dengan penyiaran digital. Begitu Bung Rizal. Banyak pihak yang semestinya dilibatkan dalam tahapan sosialisasi itu untuk bisa menyukseskan sosialisasi ini, sehingga 29% hasil dari survei yang dilakukan oleh KPI pusat ini tidak terjadi, begitu ya? Benar sekali. Saya ke Pak Sujarno, manajer program produksi dan marketing RTV. Mungkin bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya ataupun argumennya, apa kemudian upaya kita bersama-sama untuk memperkuat dan menyukseskan penyiaran digital terutama di Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau. Silakan Pak Sujarno. Terima kasih Bang Rijal. Jadi semenjak ASO ini dimunculkan, kita tanggal 30 April itu kita sudah mulai untuk digital, sesuai juga dengan syarat dari KPID. Nah, cuman sangat disayangkan ya ketika kita itu ASO berlaku 30 April, ternyata analog tidak off. Masih bertugas. Masih bertugas. Jadi udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kena prank. Jadi kata abang kena prank, betul. Nah, masalahnya prank ini berakibat adalah biaya yang bertambah. Ini jadi masalah. Sedangkan kita April itu masih ada hubungan dengan resesi ekonomi kalau menurut kita, dengan COVID dan lain-lain. Tapi kita sangat mendukunglah dari program dari pemerintah. Nah, dengan ASO ini kita dengan ada dua biaya yang timbul seperti tadi Ketua sampaikan. Jadi kalau kita hubungan bisnis to bisnis, ini juga termasuk merugikan kepada TV-TV lokal yang ada. Mungkin bukan hanya kita yang di Riau 1 ya, Bang ya. Mungkin daerah lain. Apalagi dengan gejolak seperti itu kemarin, Lombok TV itu melakukan gugatan. Betul ya, Bang ya? Seperti itu. Nah, sekarang ini dapat lagi informasi dari Jakarta 5 Oktober ini masih diundur sepertinya. Nah, jadi ini sampai kapan sebetulnya analog ini akan off? Karena ini akan menimbulkan biaya yang selalu bertambah dari kita.
Itu catatan pertama ya. Itu catatan pertama. Semakin panjang daftar penundaan, maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh kawan-kawan TV swasta. Betul. Baik. Karena kalau seandainya analog ini kita off-kan secara dari TV lokal itu sendiri, otomatis kita tidak ditonton oleh penonton yang ada. Apalagi tadi secara digital hanya sekian persen yang menonton untuk di TV digitalnya sendiri. Itu pertama. Sedangkan kita secara infrastruktur dan segala macam yang tadi TV analog ini akhirnya terbuang. Kita tidak bisa pakai karena kita harus memakai digital nantinya. Itu pertama. Terus yang kedua, tadi saya sangat menggarisbawahi tadi yang dari ketua tadi sampaikan untuk seperti di Riau 4 ya ketua. Nah Riau 4 ini kan itu di Bengkalis, Dumai dan Meranti ya. Iya. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa teknologi TV ini secara penyiarannya selain secara frekuensi kita juga memakai teman-teman mitra TV kabel. Itu kita sangat berterima kasih dengan TV kabel yang menyiarkan salah satu di channelnya. Itu. Terus kita juga memakai satelit. Nah, jadi kalau umpamanya kita di daerah-daerah tadi dengan digital TV ini, kalau secara teknologinya kita sebetulnya sangat menguntungkan. Tapi adalah secara pengeluaran keuangannya atau bisnisnya ini kita harus hitung-hitungan lagi. Nah, padahal kalau secara TV lokal kita kan menyiarkan konten lokal, apalagi di daerah perbatasan seperti tadi. Kan ada tanggung jawab dari kita sebagai orang daerah, bagaimana untuk kita perbatasan paling dekat dengan Malaysia, Singapura. Jadi sekarang ini kadang-kadang lebih terkenal Upin Ipin daripada bahasa Melayu kita sendiri. Nah itu kan betul kan jadi tanggung jawab dari kita bersama. Baik. Pak Sujarno, kita tahan sebentar ya, kita sambung lagi usai jeda ya. Kita masih akan mendengarkan apa kemudian hal-hal unek-unek yang ingin disampaikan oleh teman-teman TV swasta terkait dengan dinamika dalam penerapan dan juga pelaksanaan penyiaran digital di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang, peluang dan tantangan penyiaran digital terutama di Provinsi Riau. Kita masih ke Pak Sujarno, Manajer Program Produksi dan Marketing Riau Televisi. Kita juga ingin mendengar lanjutan apa unek-unek yang ingin disampaikan, kendala-kendala yang ditemukan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama proses ya transmigrasi dari analog ke digital. Seperti apa ini? Silakan. Tadi biaya ya yang menjadi kendala ya. Boleh dijelaskan juga ini, ketika biaya menjadi kendala, apa saja yang kemudian terjadi pembengkakan dalam biaya tersebut? Jadi untuk Riau 1 saja yang tadinya ini sampai sekarang masih belum jelas ya. Itu kita terjadi pembengkakan biaya yang harus bersiaran 2, itu analog dan digital. Itu otomatis biaya kita menambah. Seperti itu. Nah, apalagi nanti ketika di wilayah-wilayah yang kayak Riau 4 dan yang daerah lain itu dibuka
Makanya tadi saya sangat senang sekali ketika ketua tadi menyampaikan sebagai perantara atau penengah, sebagai media, bagaimana untuk TV-TV lokal ini supaya bisa masuk ke wilayah daerah seperti tadi. Ya begitu ya ketua ya. Karena otomatis saya juga kan orang program. Ketika TVRI bersiaran hanya dengan 4 channel di daerah dibandingkan dengan Malaysia dengan lebih dari 4 channel, otomatis posisi antenanya pasti dipindah ke arah sana. Seperti itu. Dan Bang Asari juga di sini, Bang, kita kan sebagai TV lokal, kita berusaha untuk konten lokal ini lebih banyak. Seperti itu. Jadi Melayu kita ini kan beda-beda tipis sama Melayu Malaysia, tapi tetap ada bedanya. Kemarin kita juga ngobrol sama LAM, kebetulan dengan KPI juga. Jadi di Riau ini lebih terkenal bahasa Upin Ipin dibandingkan dengan bahasa Riau sendiri. Mungkin dengan kapasitas kita sebagai TV lokal, dengan penguatan konten lokal itu, mungkin adalah subsidi silang atau